respect para pemimpin dunia terhadap Donald Trump itu sudah berada di titik nadir, sudah tidak ada. Maka ya sadarlah, situasinya sudah seperti itu sekarang. Jadi Anda itu bukan harimau lagi itu. Anda seekor kucing kurus itu. Seorang kucing kurus yang berharap untuk mendapatkan asupan makanan. Mengapa negara superpower seperti Amerika itu kalah dengan Iran? Apakah Iran ini sudah menjadi negara superpower baru atau memang ada kepentingan lain? Posisi Iran kok menurut saya di atas angin sekarang. Jadi mereka nothing tulus. Mereka kalau Amerika mau berunding, mau menghentikan perang, ya ayo. Tapi kalau berlanjut ya ayo. Karena posisi mereka udah betul-betul sangat percaya diri untuk memenangkan konflik ini. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, seperti biasa Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Nah, ini dari cahayanya, gitu. Dari baunya, udah terasa. Bau pukur. Mas Abdul Qohar, ya. Selamat datang kembali. Oke. Setelah berapa? Berapa purnama? Ya, 8 episode. 6 tuh 8 episode. Oh, dihitung terus tuh. Oh iya dong. Soalnya netizen menunggu ini. Bercahaya. Dan nuansa tahallulnya masih terasa ini. Iya, karena memang kan sunnahnya kan kita meninggalkan rambut di sana kan. Iya, betul. Setelah berapa lama menunggu, Mas? 12 tahun. 12 tahun. Iya, daftar tahun 2014. Saya masih ingat tuh 20 Mei daftar. Nah, berangkat di tahun 2026, alhamdulillah. Kalimat pendek aja, Mas. Pengalaman selama menunaikan ibadah haji. Waduh, nggak bisa pendek kalau itu. Panjang. Panjang. Ya pokoknya mulai daftar aja lah. Kalau ini ikuti haji, dan saran saya sih ya haji reguler aja itu. Biar pengalamannya berwarna itu banyak. Kalau haji plus mungkin ya lebih pendek ya. Kalau haji reguler kan lebih lama itu, 40 hari lebih kan. 40 hari di Tanah Suci berapa lama? 40 hari. 40 hari ya? Ya, 40 hari itu 9 hari di Madinah, sisanya di Mekah gitu. Tapi nggak ada gangguan sama sekali perang kan? Enggak, alhamdulillah bisnya Indonesia, bis sholawat Indonesia itu di depannya Iran persis. Dan Iran juga di sana, di jamaahnya juga disambut oleh Arab kan, pemerintah Arab Saudi. Jadi berbeda dengan klub Iran yang nggak disambut oleh Donald Trump itu kan, yang nggak disambut oleh Amerika Serikat. Tapi dikawal sama kartelnya. Iya, Pak. Meksiko. Dikawal sama kartelnya maju. Dan hanya boleh masuk Amerika ketika bertanding gitu kan. Iya. Dan diskriminasi yang luar biasa. Luar biasa. Tapi ternyata di luar dugaan tadi pagi itu melawan Belgia 0-0 itu 0-0. bisa menahan. Kokoh pertahanan Iran. Pertahanannya sangat kokoh ya. Meskipun tidak selincah Jepang tapi pertahanannya kokoh, dan kipernya luar biasa. Makanya nanti kalau ada Piala Dunia Amerika jangan dikasih tahu lah. Biar nggak usah ikut. Jadi kita kasih Mas Qohar nih privilege untuk menentukan kira-kira kita membahas apa ini. Ya kalau saya lebih suka ya membahas tentang yang lagi hangat ini, proses perdamaian Amerika Serikat Iran, yang delegasi sudah datang ke Swiss, tapi ternyata gara-gara tweet seorang Donald Trump, lalu kemudian dijeda tim protes, tim negosiator dari Iran protes dan meminta agar perundingan dihentikan, di hold dulu. Iya. Karena kan ada ancaman dari Donald Trump lagi kan. Iya. Jadi ya ini aneh, sampai pusing itu wakil presidennya. Oh, karena delegasi Amerika jadi defense ya. G-Defense yang memimpin delegasi udah ke Swiss juga kan? Sudah. Iya, dan delegasi sudah di Swiss semua. Dan sudah berjalan perundingan selama kurang lebih 80-an menit lah pembicaraan itu.
untuk membicarakan tentang minyak dan membicarakan tentang aset beku yang mau dicairkan, aset bekunya Iran yang mau dicairkan. Tetapi tiba-tiba muncullah di Truth Social itu tweetnya Donald Trump yang mengatakan Amerika bisa setiap saat menyerang Iran. Nah, kalau Iran tidak begini, kalau Iran tidak begini, maka Donald Trump atau Amerika itu siap untuk kembali menyerang Iran. Itu kan bertentangan dengan salah satu poin yang ditandatangani secara digital sebelumnya, MOU itu. Jadi apa artinya MOU? Apa artinya MOU? Yang 14 poin itu. Betul. Kalau kemudian masih juga ancam-mengancam. Tapi memang begini Pak Go, dalam MOU itu yang 14 poin itu sebagian besar diantaranya memang menguntungkan Iran kan? Iya. Gitu kan? Jadi misalnya contoh tuh misalnya diantaranya Amerika Serikat akan mengakhiri semua sanksi ekonomi terhadap Iran. Terus kemudian Amerika juga akan menghentikan blokade di pelabuhan Iran. Kemudian Amerika Serikat berjanji dengan mitra regional ini yang juga luar biasa nih, mengembangkan rencana definitif yang disepakati bersama dengan dana sekitar 300 miliar dolar atau 5.353 triliun untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran. Nah, tetapi dari poin-poin yang ada di 14 poin tersebut, itu kan sepertinya kita dapat baca bahwa seolah-olah ya, kok Amerika ini sudah kalah lah ya dalam tanda kutip ya. Bukan seolah-olah. Iya, apakah itu memang sudah betul-betul kalah gitu? Nah, mengapa itu sampai terjadi itu? Ya, kan dalam beberapa episode kita sudah sangat membahas bagaimana sebetulnya fakta yang terjadi di lapangan. Dan sekarang baru terungkap bahwa Donald Trump memutuskan untuk memerangi Iran itu sedikit banyak terdesak oleh hasutan Benyamin Netanyahu, Israel. Nah, maka ketika situasinya di luar kendali Amerika, tidak semudah yang dikira oleh Donald Trump, maka yang terjadi ya seperti menyalahkan Netanyahu. Katanya Iran mudah dikalahkan. Faktanya ternyata sampai sekarang nggak kalah-kalahkan gitu. Dan itu yang menyebabkan mengapa akhir-akhir ini hubungan antara Amerika Serikat dan Israel merenggang. Bahkan saling sindir. Bahkan Donald Trump dengan gaya khasnya itu mengatakan, ingat Israel itu kalau nggak ada Amerika, itu bisa dibom oleh Iran hanya 2 jam dia hilang itu Israel, kata Donald Trump. Terus Donald Trump juga mengatakan, ingat bahwa 2/3 kekuatan senjata Israel yang digunakan untuk memerangi proksi-proksi Iran, apakah di Lebanon atau di tempat-tempat lain, itu berasal dari Amerika dengan uang yang didanai oleh pajak orang Amerika. Ini kan pengakuan yang luar biasa dari seorang pemimpin Amerika yang membuat kemudian Israel ya masyghul lah. Israel merasa terkucil. Nah, dalam situasi seperti sekarang, itu yang berdamai itu Amerika dan Iran, tetapi yang kebakaran jenggot Israel. Kenapa? Karena misi Israel akhirnya gagal total. Dengan situasi seperti sekarang, Iran merasa secara politik dia lebih kuat. Sementara Amerika itu makin kehilangan pengaruh. Bayangkan, waktu Barack Obama itu melakukan perjanjian tentang nuklir dengan Iran, itu sekutu Amerika itu berbaris di belakangnya. Artinya mendukung Barack Obama. Tetapi yang terjadi sekarang, ketika Donald Trump mengancam Israel, sekutu nggak ada yang berbaris, boro-boro berbaris. Ya, bahkan ketika Trump mengajak pun ditolak. Kan? Ya, Trump mengajak ditolak. Dan sekarang ketika Amerika memutuskan untuk menaikkan MOU perdamaian, maka seketika kan Jerman, Prancis, Italia, Inggris langsung siap untuk melonggarkan sanksi atau siap untuk membuka sanksi ekonomi terhadap Iran. Jadi dari poin-poin itu memang kalau kita katakan, kita analisis, ya Amerika
ya kalah nih dalam segi diplomasi. Ini kan misalnya dana infrastruktur itu kan apakah itu nantinya dibiayai oleh Amerika atau plus sekutu-sekutunya, formatnya seperti apa kan masih belum dibicarakan. Tetapi yang pasti itu adalah permintaan Iran atas akibat dari perang, akibat dari serangan yang dilakukan baik oleh Israel maupun oleh Amerika. Nah, inilah yang disebut sebagai kemenangan diplomasi Iran. Meskipun untuk mencapai titik itu, Iran harus kehilangan pemimpin tertinggi mereka. Iran harus kehilangan banyak sekali beberapa jenderal, beberapa pemimpin militer berpengaruh. Tapi kan sebagaimana yang sudah kita pernah bahas, bahwa di Iran itu kepemimpinan kan proses regenerasinya berlangsung terus-menerus. Waliatul Faqih kan berjalan dengan proses regenerasi yang tidak pernah berhenti. Tokoh-tokoh bermunculan setiap saat. Dan pengaruh seorang tokoh itu ya bukan ditentukan oleh person-person saja, tapi juga ditentukan oleh sebuah institusi. Makanya konsep kolektif kolegial itu sangat dipegang. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa secara diplomasi, secara perang militer bahkan, itu boleh dikatakan atau bisa dikatakan bahwa ya Iran pegang kendali, Iran menang. Iya, jadi ini menggelitik sih. Ya, selama ini kan kita tahu bahwa Amerika ini kan negara superpower kan, dengan kekuatan militernya yang begitu besar kan. Dan Trump berulang kali menyampaikan bahwa Amerika sudah menghancurkan instalasi militernya Iran, menghancurkan puluhan kapal perangnya Iran. Tapi faktanya kalau kita melihat dari 14 poin itu kan menunjukkan kekalahan dari Amerika. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa negara superpower seperti Amerika itu kalah dengan Iran? Apakah Iran ini sudah menjadi negara superpower baru atau memang ada kepentingan lain dari Trump? Ya, yang pertama kan dari faktor Amerika sendiri kan perang mereka ke Iran itu kan tidak didasarkan pada alasan yang sangat kuat. Dukungan dari masyarakat Amerika terhadap militer Amerika di Iran juga tidak terlalu solid. Bahkan banyak yang menyayangkan atau memprotes keterlibatan Amerika. Ini menurut saya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kekuatan Amerika di Iran. Kemudian faktor kedua ya dari kekuatan Iran sendiri. Ya selama ini kan berkali-kali kita katakan Iran itu kan negara yang selama ini tidak pernah menyerah oleh tekanan siapapun. Mereka di embargo berpuluh-puluh tahun, tapi mereka masih tetap eksis. Mereka dikenai sanksi berpuluh-puluh tahun, mereka tidak tumbang. Jadi saya pikir ada dua faktor. Pertama dari Amerika sendiri, yang kedua dari Iran. Memang dia sebagai sebuah bangsa yang sangat tangguh. Dan kalau kita lihat fakta yang ada sekarang, apa yang diinginkan Amerika, khususnya Trump itu kan sebenarnya juga jauh dari tujuan mereka semula kan. Amerika menyerang Iran itu bersama Israel itu kan tujuan pertamanya adalah untuk mengganti rejim. Makanya disasar adalah Khamenei. Kemudian dia berharapkan ada rakyat Iran bergejolak, mengelengsarkan rejim yang ada rejim baru yang bisa lebih nurut ke Amerika. Tapi faktanya kan justru kebalikannya. Yang sekarang memimpin Iran adalah anaknya Khamenei, Mojtaba Khamenei, yang dinilai justru lebih keras dibandingkan bapaknya. Jadi dari sisi tujuan saja kan Amerika udah jelas gagal total. Kemudian juga soal apa tadi Mas Har singgung 14 poin yang di MOU itu kan tidak ada satupun yang menurut saya yang menguntungkan Amerika. Hampir semuanya justru berpihak ke Iran kan. Salah satunya adalah kalau dulu beberapa waktu lalu ada perundingan di Pakistan. Waktu itu kan salah satunya kan Iran dituntut untuk menghentikan kendali. Iya. Kendali Selat Hormuz maksudnya. Bukan, soal rudal-rudalnya itu. Oh, balistik ya kan? Rudal balistiknya. Tapi kan di MOU
14 poin itu nggak ada Tidak lagi. disinggung. Dan rudal-rudal yang selama diandalkan Iran adalah yang menjadi ancaman serius Israel kan. Jadi posisi Iran kok menurut saya di atas angin sekarang. Jadi mereka nothing tulus. Mereka kalau Amerika mau berunding, mau menghentikan perang, ya ayo. Tapi kalau berlanjut ya ayo. Karena posisi mereka udah betul-betul sangat percaya diri untuk memenangkan konflik ini. Dan kalau kita lihat reaksi dari masyarakat Israel dan masyarakat Amerika sendiri itu kan justru menguntungkan Iran juga. Kalau kita lihat hasil-hasil survei terakhir itu di Hebrew University of Jerusalem misalnya, itu justru 92% responden itu menganggap Iran sebagai pemenang. Bahkan di kalangan pemilih blok kanan, garis kezaras yang di belakang Netanyahu itu hampir 93% yang mengatakan Iran yang menang. Kemudian sekitar 89% kalau tidak salah, justru ancaman Iran terhadap Israel ke depan itu justru semakin mengkhawatirkan. Itu dari Hebrew University, dari Channel 12 Israel juga. Itu juga hanya 11% masyarakat Israel yang mengatakan Israel menang. Sementara 43% mengatakan Iran yang menang, dan 41% belum jelas siapa yang menang. Mungkin seri lah katanya. Ini juga di Amerika juga. Juga itu sebagian hanya 37% lah itu dari CBS ya. Survei terakhir dari CBS. Hanya 37% yang mengatakan bahwa operasi militer Amerika di Iran itu membuahkan hasil. Sisanya enggak. Jadi ini membuktikan bahwa ya akhirnya Amerika, khususnya Trump, ya akhirnya berpikir realistis. Kalau dia akan terus memaksakan perang melawan Iran, ya risikonya sangat besar, terutama risiko politik dia, karena ada salah satu pengamat yang mengatakan kalau situasi di Iran itu tidak segera berakhir, itu bulan Juli itu akan menjadi titik krusial bagi Trump. Karena tidak sampai nanti November ya. Tidak sampai November. Karena kan keberatan masyarakat Amerika terhadap situasi yang ada dampak dari perang di Timur Tengah itu kan sudah sangat memuncak kan. Krisis energi, harga-harga BBM juga sangat mahal, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Trump, karena ketika masyarakat Amerika sendiri yang semakin serius menyikapi hal ini, mereka tidak bisa main-main. Jadi saya pikir ini secara pribadi ini sesuai dengan harapan saya juga. Dulu kan saya dulu kan berharap agar perang ini segera selesai, tetapi dengan syarat yang menang adalah Iran. Ya. Kayaknya bakal menjadi kenyataan ini. Ya, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Jadi ya paling tidak Amerika itu yang selama ini semena-mena tidak bisa lagi semaunya sendirilah dalam pergaulan dunia internasional. Ya bukan hanya hasil survei sih, tapi media-media terkemuka di dunia seperti New York Times, terus The Independent, terus kemudian The Atlantic, Houston Chronicle itu juga memberitakan bahwa Trump mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Iran. Gitu. Nah, yang lagi-lagi saya itu masih agak confused ya. Sebenarnya apa saja yang menjadi faktor penyebab kekalahan Trump ini? Enggak, ya satu yang seperti saya katakan tadi itu, bahwa Trump itu sebetulnya tidak siap dengan perang ini. Bukti dari tidak siap adalah ya mereka tidak menskenariokan dari awal bahwa akan berperang melawan Iran. Satu, tidak siap. Kemudian diyakinkan oleh Benjamin Netanyahu bahwa ini Iran sudah diambang kehancuran. Ya, sambil memberikan laporan intelijen dari Mossad, titik-titik koordinat para pemimpin, dan plus kebiasaan-kebiasaan mereka. Artinya, kalau nanti bisa mengebom di titik koordinat itu secara presisi, maka pemimpin spiritual Iran itu, Ali Khamenei, akan terbunuh dan selesai gitu. Selesai. Seperti dengan apa? Seperti kayak Istana Pasir, iya. kira-kira seperti itu dalam gambaran laporan yang disampaikan oleh timnya Netanyahu kepada Donald Trump, dan Donald Trump terprovokasi.
Kan perang ini berlangsung ketika sebetulnya Amerika Serikat dan Iran sedang berunding kan. Dan perundingan itu sudah diambang keberhasilan. Sudah mendekati titik akhir. Tapi karena kemudian tiba-tiba ada provokasi dari Israel, maka Trump kemudian beneran, ya, dia percaya bahwa perang ini akan mudah. Coba cek ya, ditelusuri lagi itu trade-nya Donald Trump di awal-awal perang itu. Dia kan akan mengatakan perang ini akan berlangsung paling lama 2 bulan. Dan rezim Khamenei sudah runtuh. Selamat datang rezim baru dan seterusnya lah. Sebulan yang ternyata, ya pertama sebulan. Pertama sebulan. Kemudian setelah itu Ya, dikoreksi ini jadi lagi. 2 bulan. Dan kemudian dikoreksi lagi dan akhirnya begitu setelah terbunuh dan kemudian Iran berhasil menyepakati lahirnya pemimpin baru Mojtaba Khamenei, maka dan rakyat yang diharapkan untuk melakukan revolusi ternyata tidak kunjung datang gitu kan, tidak kunjung berani melakukan revolusi ya karena memang mereka lebih mencintai Iran. Mereka sudah pernah hidup di bawah pemerintahan Syah Iran yang berada dalam kontrol Amerika dan ternyata hanya melahirkan kesenjangan yang luar biasa. Yang kaya-kaya, yang miskin sangat miskin. Nah, di bawah pemerintahan revolusi Islam Iran itu nggak ada yang kaya banget dan nggak ada yang miskin banget. Kehidupan di Iran ya rata saja. Nah, bagi mereka ya itu sudah cukup di tengah gempuran dari berbagai arah, di tengah blokade ekonomi, sanksi ekonomi selama 4 dekade, 40 tahun, belum lagi berbagai macam ancaman-ancaman dan seterusnya dan gangguan-gangguan. Faktanya timnas Iran 7 kali ikut Piala Dunia dan itu berlangsung terus-menerus. Kemudian Iran juga senjatanya makin canggih. Dan pemimpin silih berganti juga tidak bermasalah, hanya inflasi saja memang yang tinggi itu dan itu biasa, sudah bisa disiasati, persenjataannya juga semakin canggih, nah, minyak juga masih tetap bisa diproduksi dengan jumlah yang sangat besar, 4,5 juta barel per hari, dengan lebih dari separuhnya itu diekspor. Karena konsumsi minyak Iran kan hanya 2 juta barel per hari. Nah, Amerika ini sangat bernafsu untuk menaklukkan Iran karena selain dia ingin mengamankan geopolitik di Timur Tengah, Amerika juga penasaran dengan hadap minyak Iran. Pokoknya negara di mana cadangan minyaknya besar, itu Amerika pasti penasaran. Buktinya Venezuela. Venezuela cadangannya terbesar, maka dia harus taklukkan dan berhasil kan, Maduro. Nah, lalu kemudian yang kedua Arab Saudi. Nah, Arab Saudi kan memang sudah berkongsi dengan Amerika dalam proksinya sudah lama. Lalu yang ketiga adalah Iran. Nah, ini Iran yang masih membuat penasaran. Nah, begitu dia digosok-gosok oleh Netanyahu, digosok-gosok oleh Amerika Serikat, oh ya sudah ini langkah yang benar. Nggak taunya salah. Makanya kan Selat Hormuz, maka yang tadinya itu Amerika ingin mengendalikan, sekarang merucut malahan kan. Sekarang kan dengan poin 14 itu kan Iran tidak kehilangan kendali terhadap Selat Hormuz, bahkan dia bisa mengatur kapan saja bisa membuka, bisa menutup. Nah, kenapa Amerika sangat bernafsu untuk menguasai minyak? Ya bayangkan negara dengan konsumsi minyak tertinggi di dunia itu adalah Amerika Serikat. Dengan konsumsi minyak itu sampai mencapai 23 juta barel atau 20 juta rata-rata, 20 juta barel per hari. Indonesia 1,6 juta. Amerika itu konsumsi minyaknya. Minyak itu ya BBM ya macam-macam lah ya yang dipakai pokoknya untuk kebutuhan baik pribadi maupun industri. Itu 20 juta barel per hari. Nah, sementara dari dalam negeri dia hanya bisa memproduksi maksimal itu 13 juta barel per hari. Ada selisih minus 7 juta atau sampai 8 juta barel per hari.
itu dicari dari mana? Ya dari seluruh pasokan di dunia. Salah satunya ya seperlimanya lah. Seperlimanya kan dipasok dari Timur Tengah, dari Selat Hormuz. Nah kalau Selat Hormuz terganggu, ya seperlima pasokan konsumsi BBM atau minyak di Amerika juga akan terganggu. Nah itu kan terbukti kan, begitu Selat Hormuz dibuka, harga minyak langsung menyesuaikan, turun. Harga minyak dunia sempat mencapai 78 barel. Hari ini, beberapa jam yang lalu ketika Amerika, Donald Trump mengancam lagi, lalu dibalas oleh Iran dengan menarik jeda perundingan, langsung naik lagi. Sekarang sudah 80-an. 81 sekian per barel, dolar per barel. Nah, kondisi-kondisi seperti itu bagi Amerika sebetulnya sudah mulai tidak nyaman. Tapi Donald Trump itu butuh pengakuan sepertinya. Pengakuan bahwa mereka masih sakti. Pengakuan bahwa mereka masih hebat. Masih hebat. Makanya kan suka ngancam-ngancam itu. Begitu dibales, ya sudah silahkan kalau tetap mengancam begini saya mundur. Selat Hormuz tutup lagi, naik lagi itu harga minyak. Nah, Donald Trump ya terserah nanti pusing lagi atau gimana, nggak jelas. Yang geleng-geleng kepala ya wakil presiden Amerika yang nggak tahu nih harus bagaimana lagi nih menghentikan Donald Trump yang unstable, yang sangat tidak stabil itu. Gitu. Amerika itu sendiri juga sekarang berada dalam posisi yang sunyi, karena sekutunya tidak ada yang mendukung dia ketika memerangi Iran. Sementara Israel yang memprovokasi dia, ya sekarang malah sudah ketahuan belangnya gitu kan. Sebetulnya tujuannya untuk apa, dan Amerika juga perlahan itu mulai menarik diri dari pengaruhnya terhadap Israel. Karena istilahnya kalau dijelomprongke ya. Sebetulnya itu seperti dijerumuskan itu. Dijerumuskan sama Netanyahu. Nah, Netanyahu dan Israel. Maka yang terjadi sekarang ketika perundingan itu berlangsung dan Israel sama sekali buta atau tidak tahu dan baru tahu belakangan itu poin-poin itu, maka dia tetap nekat mau nyerang Lebanon. Nah, sementara Lebanon itu kan menjadi syarat conditio sine qua non bagi Iran untuk melanjutkan perdamaian. Ya, tapi fakta hari ini kan tadi Israel terus membombardir Lebanon. Jadi Israel kan menjadi faktor penghambat adanya kesepakatan damai antara Amerika dan Iran gitu. Dan itu adalah pilihan yang diambil oleh Israel karena ya target Israel adalah menjadikan Timur Tengah ini menjadi Israel Raya kan gitu. Ya kita tidak tahu sampai kapan Israel itu akan berhenti menjadi pengadu domba kan. Kan ini kan ibaratnya kan Amerika ini kan terkena hasutan kan. Terkena hasutan oleh Netanyahu. Nah, kemudian setelah perjanjian kesepakatan damai ini kan tadi Mas Kohar, saya belum baca sih bahwa Iran menunda ya. Menunda. Ya karena dua faktor. Satu karena Israel masih membombardir Lebanon sehingga 32 orang tewas kemarin. Tapi beberapa jam yang lalu itu Trump mengeluarkan tweet-nya di media sosial itu, di social truth itu, yang mengatakan bahwa setiap saat dia bisa saja Amerika menyerang Iran. Nah, jika sudah demikian, bagaimana kelanjutan dari MOU kesepakatan untuk mengakhiri perang ini? Ya, menurut saya peluang untuk mengakhiri konflik itu ada. Cuman peluang untuk kembali terjadi konflik juga masih terbuka. Karena begini, pertama, Israel ini kan mungkin satu-satunya negara, satu-satunya bangsa yang tidak ingin perang lawan Iran itu berakhir. Kalau negara-negara lain, seluruh negara lain di dunia ini pasti menginginkan segera berakhir karena dampak terhadap dunia juga tidak kecil kan. Tapi Israel ini enggak. Israel itu kan tujuan dia adalah menghancurkan Iran sehancur-hancurnya karena dia menganggap satu-satunya ancaman yang ada terhadap eksistensi mereka di kawasan Timur Tengah adalah
Iran, karena negara-negara Timur Tengah lain juga bisa dalam tanda kutip sudah bisa ditaklukkan kan dengan baik dengan diplomasi dan segala macam. Jadi mau nggak mau apalagi Netanyahu yang garis keras ini ya ingin perang itu berlanjut, ingin Iran itu hancur, ingin Iran itu tidak lagi punya potensi untuk mengancam mereka, untuk membumi, hanguskan mereka, ya jadi dia akan terus mengganggu upaya-upaya perdamaian. Ya salah satunya ini, saya pikir kok dia akan terus menyerang Lebanon. Ini kan yang menjadi ganjalan nih. Iran dalam salah satu poin 14 itu kan menghentikan semua konflik di semua front, baik itu di Iran maupun di wilayah-wilayah termasuk di Lebanon. Tetapi kalau kemudian Israel terus membombardir Lebanon, ya pikir Iran juga akan berpikir ulang untuk melanjutkan upaya-upaya perdamaian. Ya meskipun juga Israel beralasan karena Hizbullah terus menyerang Israel. Ya itu kan yang selalu dijadikan alasan Israel sejak dulu kan, ketika mereka katanya mereka hanya membela diri kan, itu alasan yang menurut saya sudah sangat klasik dan tidak pernah berubah. Jadi sebenarnya oke lah kalau umpamanya Hizbullah itu terus menyerang, tetapi kalau umpamanya Israel itu dengan komitmen untuk betul-betul menciptakan perdamaian, saya pikir Iran juga akan menekan Hizbullah untuk tidak lagi menyerang Israel asal semuanya komit. Jadi ini pertama tergantung dengan Israel, apakah mereka akan betul-betul mengikuti jejaknya Amerika atau enggak. Atau nanti ya kita juga tidak bisa betul-betul percaya 100% terhadap Trump ya. Mungkin belakangan ini dia marah terhadap Israel, marah terhadap Netanyahu, ya bisa jadi tidak waktu lama dia juga akan kembali mesra-mesraan. Karena Trump itu kan sangat sulit ditebak, sikapnya berubah-ubah, dan sebagai seorang pemimpin negara adidaya ya menurut saya sangat mengkhawatirkan terhadap dunia internasional. Jadi, tapi saya pikir ya Iran sudah mempertimbangkan segala situasi kok. Satu lagi yang tadi saya agak lupa, tadi juga ada disinggung Mas Kohar. Selain kekuatan militer Iran yang tidak bisa dianggap remeh, ya Iran itu kan punya senjata rahasia yang sangat ampuh. Ya, Selat Hormuz itu. Ketika Selat Hormuz ditutup ya kelabakan lah. Tidak hanya negara-negara di sekitarnya, Amerika pun kelabakan. Malah kemarin Trump kan beberapa hari waktu lalu kan mengatakan cadangan minyak atau BBM mereka itu kan hanya 4 pekan. Kalau kemudian Selat Hormuz terus ditutup, terus dikendalikan oleh Iran, ya bisa jadi Amerika akan mengalami krisis energi, dan ketika ada krisis energi, ya masyarakat akan protes, akan menekan Trump, dan bahkan mungkin akan mengancam posisi Trump sebagai presiden. Itu yang menurut saya energi memicu krisis kepercayaan. Iya, ya itu yang menurut saya menjadi pertimbangan yang sangat kuat bagi Trump untuk akhirnya mau berdamai dengan Iran. Jadi meminta. Bahasanya meminta. Iya, malah meminta. Jadi ya dari Iran mengaum menjadi mengeong. Jadi Iran betul-betul menurut saya sudah betul di atas angin ya. Betul bahwa Iran itu juga babak belur. Banyak sekali situs-situs militer mereka yang hancur, infrastruktur yang habis-habisan, tetapi secara politik, secara moral, secara pamor mereka di dunia internasional, menurut saya mereka unggul jauh sekarang. Kalau kita lihat Amerika, Israel di negara-negara lain, di negara-negara barat kan sudah mulai dijauhi, tetapi Iran enggak. Bahkan ada penilaian begini, jangan-jangan nanti yang menggantikan posisi Iran, yang diembargo, yang disanksi itu Israel. Karena negara-negara barat ya, kan sudah mulai menunjukkan antipatinya kepada Israel kan. Ada beberapa negara yang menolak masuk menteri-menteri Israel. Ada negara-negara yang ingin mengadili Netanyahu, negara-negara barat yang selama ini tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Jadi
Trump itu dari mengaum jadi mengeong. Iya. Jadi menunjukkan taringnya sekarang giginya pada ompong. Ya, dia makanya mengancam itu kan begini. Ketika krisis energi itu sudah mulai di pelupuk mata Amerika. Itu konsumsinya hampir 21 juta barrel per hari. Sementara produksi mereka 13 juta. Artinya kan mereka butuh 8 juta barrel per hari itu untuk dipasok. Nah, kalau Selat Hormuz yang menjadi urat nadi pemasok 1/5 dari kebutuhan minyak dunia, maka ya bisa dibayangkan bagaimana kelabakannya Amerika ketika mereka nanti tidak bisa mengonsumsi BBM, konsumsi BBM-nya seret, tekanan masyarakat akan semakin meningkat, inflasi akan merajalela. Dan ketika Amerika inflasi itu momok gitu. Karena memang ya sektor ekonomi Amerika kan ditopang oleh konsumsi yang luar biasa. Nah, itu yang menyebabkan mengapa berubah dari tadinya itu seolah seperti kayak harimau gitu. Sekarang menjadi seekor kucing gitu kan. Tapi itu pun di terus sosial masih berani seolah-olah jadi harimau. Masih seperti harimau dengan mengatakan bahwa Iran harus menghentikan katanya perilaku proksi mereka di Hizbullah di Lebanon. Kalau tidak, Amerika bisa menyerang Iran secara lebih keras. Seperti pekan-pekan sebelumnya, bahkan lebih keras lagi katanya begitu kan. Setelah itu, dan kalau perlu, Amerika akan mengambil alih kendali Selat Hormuz dan Amerika siap untuk menjadi malaikat pelindung. Itu di tweet-nya, di tulisannya Donald Trump bilang begitu. Hari ini ya ini. Ya, hari ini beberapa jam yang lalu. Menjadi malaikat pelindung bagi warga dunia di Selat Hormuz. Lalu dibalas dengan walk out itu kan. Walk out, tolong jaga lisan Anda. Bukankah Anda yang meminta untuk berdamai? Makanya kan kemudian seketika diperintahkan kan oleh pemimpin Iran itu bahwa tutup lagi Selat Hormuz. Nah, ditutup lagi ini sekarang. Kita kena dampaknya juga. Itu maka ini faktor Trump ini yang harus segera untuk diluruskan lah, supaya Amerika itu harus sadar bahwa mereka ini sekarang sendiri. Ketika mau bermain melawan Iran itu mereka itu sedang sendiri. Tingkat kepercayaannya sudah sangat buruk. Kepercayaan dunia itu sudah sangat buruk. Dan yang terjadi kan juga sering menjadi olok-olok, mencari musuh. Terakhir kan dia musuhan juga dengan Perdana Menteri Italia itu di event G7. Yang dia bilang katanya Perdana Menteri Italia ingin berfoto bersama dia. Sampai kemudian marah-marah. Jadi kan itu semua menunjukkan bahwa respect para pemimpin dunia terhadap Donald Trump itu sudah berada di titik nadir. Sudah tidak ada. Maka ya sadarlah. Situasinya sudah seperti itu sekarang. Jadi Anda itu bukan harimau lagi itu. Anda seekor kucing kurus itu. Seorang kucing kurus yang berharap untuk mendapatkan asupan makanan. Nah, karena itu ya jangan melakukan hal-hal yang kontraproduktif yang membuat kemudian perdamaian ini akhirnya berantakan. Ibarat makan itu, sekarang makanan sudah dihidangkan di atas meja sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, si Donald Trump ini bisa berpotensi untuk menjadi penarik telapak mejanya, taplak mejanya ini, sehingga makanan yang sudah tersedia berantakan semua, bisa saja. Hanya karena ulah dari seorang Donald Trump. Bukan hanya kepercayaan pemimpin dunia atau sekutu-sekutunya Amerika yang berada di titik nadir, kepercayaan rakyat Amerika juga kan menurun kan? Iya, karena mereka betul-betul melihat tidak ada gunanya. Ya, lihat saja kan. Timnas Iran itu bertanding di Los Angeles di beberapa titik itu kan disambut ya luar biasa ya. Meskipun juga sebagian disambut oleh diaspora Iran yang mengibarkan bendera singa itu. Tapi kan itu ya hanya gangguan kecil ya kan karena Iran nggak boleh membawa pendukung, boro-boro mendukung. Pemainnya saja setiap main kan hanya boleh
datang ke Amerika hanya setiap pas hari H main, sehingga dia harus bolak-balik dari Meksiko ke Dan Meksiko menyambut betul itu. Iya, mulai publik dari luar biasa. Iya, pemimpinnya, negaranya negaranya. maupun mafianya. Rakyatnya juga iya disambut minta tanda tangan nanti itu ke pemain-pemain Iran. Jadi sekarang sepertinya Iran yang memegang kendali ya. Ya, saya lihat seperti itu. Karena ya akhirnya publik pun juga tidak lagi percaya dengan Trump kok. Berapa kali dia melakukan ancaman. Kalau tadi disebutkan dia akan menjadi malaikat pelindung, akan mengendalikan Selat Hormuz. Ya kalau dia udah bisa dari dulu sudah dia lakukan. Ya faktanya kan masih Iran yang mengendalikan Selat Hormuz. Ya begitu ditutup, minyak dunia kan goncang lagi. Jadi menurut saya ini apa ya, sebuah hikmah lah, katakanlah begitu, bahwa ketika sebuah negara yang merasa punya segalanya, itu tidak akan selamanya apa yang mereka inginkan itu harus dikabulkan, harus dituruti. Dan Iran sudah menunjukkan itu. Iran mungkin negara kecil, perekonomiannya mungkin tidak sebanding dengan perekonomian Amerika, tetapi semangat juang mereka, semangat mereka untuk tidak takluk kepada bangsa manapun itu menjadi kekuatan yang jauh lebih dasar ketimbang kekuatan militer yang dimiliki oleh Amerika. Apalagi dari sisi geografis dia juga punya keuntungan yang sangat besar. Tadi kita sebutkan Selat Hormuz. Mungkin kan beberapa kali kan pemimpin militer atau pemimpin Iran itu mengatakan dia akan menggunakan senjata yang selama ini belum pernah dia gunakan, yang selama ini belum pernah dilihat. Ya kok saya menduga ya Selat Hormuz itu, karena itu merupakan senjata rahasia yang kekuatannya itu jauh lebih hebat daripada rudal, daripada segala macam senjata konvensional. Jadi sekarang bandul menurut saya ada di pihak Iran. Jadi sekarang yang mendikte itu ya Iran. Apakah Amerika mengikuti keinginan Iran atau mengikuti keinginan dia sendiri atau keinginan Israel? Kalau itu yang dilakukan, perang akan kembali terjadi. Dan saya pikir begini, Iran kenapa bersikap seperti itu ya? Dia merasa yakin betul bahwa dia punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi Amerika kalau mereka kembali melakukan agresi. Kalau tidak punya keyakinan seperti itu, dia pasti tidak akan datang ke meja perundingan dengan kepala tegak. Sekarang Amerika itu Iran itu betul-betul melakukan perundingan itu dengan keyakinan yang luar biasa. Mereka bahkan datang ke Sochi itu dengan pesawat yang ditulis Minab 168. Itu menunjukkan bahwa ini loh yang sudah ada lakukan terhadap negara kami. 168 anak-anak siswi, Anda bom, Anda rudal, Anda bunuh, dan kami tidak rela gitu loh. Dan kami akan terus menghormati anak-anak yang tidak berdosa ini untuk memberikan semangat menjaga marwah negara, dan itu terus dilakukan oleh Iran. Dengan begitu, saya pikir kok meskipun tidak akan mulus-mulus banget, Amerika akhirnya akan mengikuti keinginannya Iran. Dan tinggal bagaimana nanti para pemimpin Amerika itu betul-betul membentengi diri dari bujuk rayu Israel, karena Israel pasti akan terus mengganggu agar tidak terjadi perdamaian, sehingga mereka punya alasan untuk kembali menyerang Iran. Dan kemarin jangan salah, kemarin itu untuk pertama kalinya Iran itu melakukan inisiatif serangan ke Israel kan. Ketika Israel terus membombardir Lebanon, dia melakukan inisiatif serangan ke Tel Aviv dan beberapa kota. Selama ini kan tidak pernah dia lakukan Iran. Iran hanya melakukan serangan Israel ketika dia membalas serangan atau intimidasi yang dilakukan Israel ke Iran, seperti dia membunuh para pemimpin Hizbullah dan Hamas segala macam di dalam negeri Iran. Dan itu kemarin dilakukan oleh Iran. Seolah-olah dia menunjukkan bahwa
kami itu masih mampu untuk melakukan perlawanan, dan itu yang akan terus terus dibawa Iran dalam melangkah ke meja perundingan, sehingga dengan keyakinan diri yang begitu besar, ya mereka akan tegak pada keinginan tidak tunduk terhadap Amerika. Nah, jika demikian nih Mas Kohar, kelanjutan dari MOU atau kesepakatan untuk mengakhiri peperangan ini kelanjutannya akan seperti apa ini? Apakah masih akan bisa menjadi perdamaian yang permanen atau akan... Ya kalau berharap terlalu permanen mungkin masih jauh ya, kan waktunya juga masih jauh. Tetapi peluang itu masih terbuka. Apa yang dilakukan oleh Iran kemarin kan hari ini maksud saya, itu adalah upaya untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa kami itu tidak bisa digertak. Anda jangan gertak-gertakmu. Ya salah satu gertakannya kan, kalau kalian tidak menghentikan Hizbullah, kalau kalian tetap mengganggu Selat Hormuz, maka negara kalian akan hilang, kata Donald Trump begitu. Maksudnya Iran itu akan hilang. Dan ketika itu Anda tidak bisa kembali. Jadi sebuah cuitan yang sangat buruk lah untuk proses negosiasi yang masih sedang berlangsung, dan proses negosiasi itu sendiri sudah mendekati hal-hal yang positif gitu. Tapi kan kemudian dimain-mainkan dengan cara-cara seperti ini. Dan kalau sampai kemudian ini berantakan seperti itu meja, maka ya kita akan menghadapi situasi yang pedih yang lebih lama. Dan itu saya kira bukan hanya masyarakat yang lain yang menanggung, tapi Amerika juga terpaksa harus menanggung. Dan nanti Donald Trump sendiri juga akan bisa menanggung, dan taruhannya adalah ya posisi Donald Trump bisa diimpeach dia. Kalau dia sampai gagal mengelola ini. Kalau dia berhasil menciptakan perdamaian dengan cara yang relatif lebih permanen, mungkin dia akan lolos dari proses-proses pemakzulan. Tapi kalau dia gagal, ya tidak dalam waktu yang lama dia bisa dimakzulkan karena sudah pertaruhan yang perang yang tidak diinginkan oleh rakyat Amerika, dan ini bukan Amerika yang mereka lihat selama ini gitu lah, yang direpresentasikan oleh Donald Trump. Dan Donald Trump juga sudah kehilangan pengaruh ya di kalangan sekutu dekatnya, dan sekarang sudah seperti kayak tidak ada harganya Donald Trump. Dan tinggal kembali kemudian apakah dia masih tetap percaya pada hasutan Israel yang akan selalu mencoba untuk menggagalkan setiap perdamaian dan perundingan, atau dia tobat itu. Tobat. Karena pengaruhnya banyak terhadap kita ini juga pusing ya. Kita biasanya ngisi Pertamina Dex misalnya kalau Dex naiknya tinggi sekali itu. Sekarang ngisi Pertamina Dex 600.000 cuma dapat 24, sekian liter. Gara-gara Donald Trump. Saya kira itu sih. Ada yang mau ditambahkan? Cukup lah, Mas. Cukup ya? Cukup lah. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.